Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Luar biasa. Thank you teman-teman sudah bergabung ya di live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Gratis teman-teman ya buat para teman-teman followernya Pajak Smart. Gratis kita setiap hari Senin malam jam 8 malam. Oke. Dan seperti biasa guys, gue perlu disclaimer dahulu nih ya, biar nggak salah nih guys ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Oke, jadi mohon koreksinya kalau salah ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak berbeda-beda ya guys. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP kalau mau ya, apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang masalah pajak Anda gitu. Dan gua tersedia secara gratis ya langsung di live Instagram Pajak Smart setiap Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu teman-teman ya. Yang terakhir kali promo ini untuk bulan Juli ini. Buat teman-teman, apakah ada yang seorang calon konsultan pajak atau lu konsultan pajak atau lu mahasiswa atau karyawan yang ingin sukses berbisnis di dunia pajak akunting ya, hingga mencapai omset miliaran contohnya. Nah, gua membuka kelas baru nih guys. Program konsultan pajak pinter namanya ya. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar ya cara mengembangkan bisnis pajak akunting Anda hingga menjadi miliarder di era digital ya dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Dengan pelatihan intensif ya step by step dan live coaching langsung dengan gue nanti. Dan kita akan ketemu dengan komunitas PKPP yang sudah luar biasa banyak orangnya. Terdapat video pembelajaran step by step ya buat teman-teman. Dan yang paling penting nanti kita akan berjumpa langsung ya via live coaching interaktif 1 minggu sekali di bulan Juli nanti. Oke. Dan ini gua rasa mungkin live coaching yang terakhir kali ya. Karena setelah bulan Juli kita akan beda konsep. Kita akan ganti konsep nanti untuk PKPP ini. Oke, silakan teman-teman yang mau bergabung ke www.programkpp.com ya. Masuk ke website www.programkpp.com. Oke. By the way, sekarang tanggal 1 Juli ya, Cortex akhirnya dimulai guys ya. Akhirnya Cortex dimulai. Kita salut lah sama DJP ya. Akhirnya dimulai juga setelah simpang siur sekian lama dimulai. Tetapi kita masih paham teman-teman ya bahwa Cortex itu bukanlah suatu aplikasi single aplikasi, bukan ya. Cortex itu adalah sebuah sistem keseluruhan yang besar sekali, terdiri dari puluhan aplikasi, aplikasi, puluhan bisnis sistem gitu ya, yang mana aja akan berjalan beriringan sebagian-sebagian. Jadi sebagian di launching dulu ya. Nanti sampai Desember baru diharapkan full implementasi. Nah, hari ini 1 Juli sudah confirm NPWP 15 akan berubah menjadi NPWP 16. Tetapi dua-duanya masih bisa berjalan sampai Desember ya. Sampai 31 Desember NPWP 15 dan NPWP 16 masih berjalan berbarengan. Artinya, teman-teman boleh pakai NPWP 15 dan boleh pakai NPWP 16. Tetapi usahakan mulailah berubah mindsetnya, mulailah mengganti menjadi NPWP 16 gitu ya. Mulailah berpikir bahwa NPWP itu 16 bukan 15 lagi. Oke? Kecuali e-faktur. E-faktur belum bisa. Mohon maaf nih teman-teman ya. E-faktur belum bisa karena e-faktur itu perlu mengupdate dulu aplikasinya. Katanya sih akhir Juli ya. Kita tunggu aja deh. Kayaknya tidak mudah ya. Tidak mudah mengupdate e-faktur itu. Semua database diganti total tidak mudah ya. Jadi sementara MPP 15 masih bisa berjalan, tetapi mulailah mengganti menjadi MPP 16 gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman silakan disampaikan di kolom komentar. Oh iya, kita ada seminar. Kalau teman-teman mau bergabung ya, kita ada seminar tanggal 13 Juli di Jakarta dan tanggal 27 Juli di Medan. 13 Juli Jakarta, 27 di Medan. Kita ada seminar buat teman-teman silakan bergabung kalau mau ya. Oke. Kita langsung ya diskusi ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan. Bapak Ibu Mil Mox Fox, malam kawan. Ya malam Bu, apa kabar Bu Mil Mox Fox? Bapak Yudi Zo,
Cortex data DPN aja hancur. Oh, sorry, mohon maaf nih. DJP tidak tergabung dalam DPN. Nah, DJP punya sistem sendiri, punya database sendiri, dan katanya sih cukup aman. Aduh, kenapa kok ketawa ya? Ya intinya DJP itu masih aman karena pajak itu terpisah dari DPN. Katanya begitu ya, karena pajak ini sangat-sangat sensitif. Kalau sampai terbongkar masuk penjara semua tuh orang-orang tuh. Jadi tidak boleh. Nah, D, DJP itu masih aman. Datanya tidak tergabung dengan DPN. Kita bersyukur sekali ya data DJP itu tidak tergabung ke DPN ya. Kalau tidak tergabung DPN, mampuslah kita semua ya. Oke, thank you Pak Yudi ya. Semoga terbantu. Masih aman Pak, DJP masih aman ya. Oke. Ibu Febri Damayanti, kok kalau modal disetor di aktenya PT 400 juta, lalu di tengah jalan ditambahin 600 juta, tapi nggak diaktekan. Lalu di SPT ditulis modal disetor 1M. Boleh nggak kok ditinjau dari pajak? Jawabannya hati-hati Bu, sebaiknya diganti aja aktenya Bu. Sebaiknya diganti akte aja, perubahan modal ditambah modal. Itu sih Bu. Karena kalau nanti ketemu orang pajak yang suka iseng gitu ya, yang oknum gitu ya, dia bilang ini bukan perubahan modal, ini adalah hutang pemegang saham. Kalau ini hutang pemegang saham, maka kena bunga, maka kena PPh 23 atas bunga. Jadi masalah gitu deh Bu. Ya. Jadi yang dikejar adalah PPh 23 atas bunga, nilainya 15% dari nilai bunga, bunganya pun pakai bunga BI. Jadi lumayan besar. Sebaiknya ke akte aja Bu, ke notaris saja. Ya, tinggal perubahan akte, tambahin 600 juta, udah beres gitu kan. Berapa sih bayar notaris, nggak mahal-mahal amat lah gitu Bu. Jadi lebih baik diubah ya. Semoga terbantu Bu Febri Damayanti. Ibu Silinder 2011, malam kawan, malam Bu. Bagaimana kabar kok? Masih hidup Bu, masih botak, masih hidup. Semoga sehat selalu kawan. Thank you Bu Silinder, thank you. Sehat-sehat semua ya Ibu ya, Bapak juga ya. Oke. Ibu Melisa Isabella, izin tanya, apa PT dan CV UMKM Ko Awan lapor LKPM online di OSS? Thanks kok. Saya tidak lapor Bu, mohon maaf nih ya. LKPM itu nggak jelas fungsinya apa, buat apa, kemudian nggak dilapor juga apa konsekuensi juga nggak jelas. Udah gitu suka error lagi websitenya. Udah gitu isi-isi sembarangan lagi. Jadi nggak ada guna, sumpah nggak ada guna tuh LKPM. Gue nggak ngerti deh, yang bikin aturan tuh kenapa bikin aturan seperti itu ya. Jadi mohon maaf nih, gue tidak lapor karena nggak jelas fungsinya apa. Setelah dilapor juga, kalau nggak dilapor juga apa konsekuensi juga nggak jelas gitu. Dilapor pun isi sembarangan, jadi nggak ada guna menurut saya ya. Jadi lagi pula dia per 3 bulan sih ya. Coba kalau dia per bulan, tuh kita lebih enak menjadwalkan kan. Dia per 3 bulan atau per 4 bulan gitu kan. Jadinya kita suka lupa. Ya udah gitu deh. Jadi saya nggak lapor sih Bu. Kalau Ibu mau lapor bagus ya, boleh ya. Teman-teman tuh Bu Melisa. Kemudian Bapak Rizal Suherman, izin tanya kok, jika kita lebih setor PPN, apa solusinya selain restitusi? Terima kasih kok. Gampang Pak, Bapak boleh kompensasi ke bulan berikutnya ya. PPN ya, bukan SPT badan kan. Kalau yang namanya SPT masa seperti PPN, PPh 21, PPh 23, kalau lebih setor, maka kan muncul LB di SPT masa. LB ini boleh dikompensasi ke bulan berikutnya. Gitu Pak. Oke, gampang kan? Nah, tetapi kalau SPT tahunan tidak bisa. Kalau SPT tahunan LB, maka itu harus direstitusikan. Gitu, Pak. Nah, di e-fakturnya Bapak, di laporan PPN-nya Bapak mesti centang yang namanya kompensasi. Bapak boleh kompensasi ke masa berikutnya. Gitu, Pak ya. Jadi tidak perlu sampai restitusi. Nggak harus restitusi ya. Boleh memilih untuk kompensasi. Oke, semoga terbantu Pak Rizal Suherman. Ibu Kidos, malam kawan, malam Bu Kidos, mau tanya, kalau perusahaan diperiksa pajak dan pemeriksaannya minta pembuktian arus barang, kira-kira apa ya kok yang harus disiapkan? Tesco. Oke, jadi Ibu berusaha kasih dia yang Ibu bisa kasih. Oke, tidak perlu terlalu memaksakan. Kalau emang Ibu nggak punya data, Ibu bilang saya nggak punya, gitu. Nggak apa-apa ya. Kasih tahu dia yang kita memang punya. Kita tidak perlu menciptakan yang aneh-aneh begitu ya. Kalau emang kita tidak sanggup bikin arus barang, ya kita bilang saya punyanya ini Pak. Saya punyanya invoice, saya punya surat jalan, saya punya faktur pembelian. Ini aja yang saya punya Pak. Bilang aja gitu, apa adanya gitu ya. Daripada kita menciptakan yang aneh-aneh, nanti malah salah juga kok. Anyway, kita kasih yang benar juga dia tetap bilang nggak benar. Gitu kan Bu. Jadi
kita dengan niat baik, dengan kooperatif memberikan data yang kita punya saja. Ini kalau PT ya, kalau perusahaan, karena kan kita pembukuan nih. Karena kita pembukuan, ya udah kita berusaha kooperatif, kita kasih semua yang kita bisa berikan. Gitu ya. Semangat teman tuh, Bu Kidos. Ibu Lisa Mona, malam kok, malam Bu Lisa, mau tanya. Bedanya DJP online dan perekam di PPh 21 apa ya kok? Makasih. Jadi gini Bu, perekam PPh 21 itu dimaksudkan supaya orang yang mengisi bukti potong PPh 21 itu berbeda dengan orang yang masuk ke DJP online. Oke, kenapa bisa begitu? Karena kan banyak perusahaan merahasiakan data pegawainya, data gaji pegawainya, ya kan? Nah, karena dia merahasiakan data gaji pegawainya, maka orang yang bisa masuk ke DJP online tidak boleh orang yang tidak boleh bisa mengetahui data gaji, ya kan? Nah, supaya orang yang mengetahui data gaji hanya satu orang saja, maka dibuatlah sistem baru yang namanya perekam. Artinya, hanya satu orang yang punya password yang berbeda yang bisa masuk ke sistem perekam PPh 21. Itu maksudnya ya, supaya untuk menjaga kerahasiaan data pegawai, data gaji pegawai. Gitu sih, Bu. Itu sih maksudnya ya. Nah, cuman kalau kita perusahaan-perusahaan kecil yang masih UMKM ya, udahlah, nggak usah pakai perekam aneh-aneh, nanti lupa password bingung, nanti lupa orangnya resign malah repot. Udahlah, pakai DJP online utama aja udah repot, biar nggak repot. Gitu ya. Tetapi kalau mau menjaga kerahasiaan gaji ya begitu. Dibuat perekamnya, kemudian hanya orang itu satu orang yang bisa akses ke data perekam tersebut. Semua teman tuh Bu Lisa Mona. Bapak Tiar Norsan mau kok? Ya, Pak, siap. Mau apa nih, Pak? Mau KPP? Program KPP, silakan masuk ke program kpp.com. Thank you, Pak. Bapak Taufik, kok syarat penghapusan piutang harus ada surat perjanjiannya? Perjanjian sih nggak perlu, Pak, tetapi banyak syarat yang ngerepotin. Contohnya, Bapak mesti bikin laporan ke polisian, kemudian mesti bikin, kalau nggak salah, gugatan ke pengadilan, kemudian pasang di koran mengenai piutang ini gitu, Bu, Pak. Jadi repot, Pak, repot. Kalau saya sih, itu piutang biarkanlah selama-lama ada di situ. Nggak ada masalah kok. Emang kenapa sih taruh piutang? Kenapa sih mesti buru-buru dihapus? Nggak perlu, Pak, nggak perlu, biarin aja. Karena saya punya klien nih ya, saya punya klien gara-gara hapus piutang berapa M gitu ya, karena mau bangkrut si lawan transaksinya, malah kena pajak berapa ratus juta. Gitu. Jadi jangan, Pak, nanti malah dianggap penghasilan. Kalau memang kita hapus piutang malah dianggap penghasilan, kecuali Bapak betul-betul benar-benar bisa jagain dia punya legal formal ya, gitu, Pak. Oke, coba cek di Google, Pak. Legal formal ada banyak syarat-syaratnya. Semangat teman tuh, Pak Taufik. Terpotong tadi Pak Taufik. Mana tadi Pak Taufik? Mohon maaf nih. Pak Taufik. Oke, kemudian lanjut ya. Ibu Lisa Mona, kok mau tanya, biaya entertain boleh dikreditkan dalam laporan laba rugi, tapi ada daftar normatif juga boleh kok. Oh, boleh Bu ya. Jadi biaya entertain kalau memang berhubungan dengan kegiatan usaha, boleh ya. Berhubungan dengan 3M. Boleh dibiayakan dengan syarat ada daftar nominatif. Gitu, Bu. Kalau ada daftar nominatif dan dia memang 3M berhubungan dengan usaha, maka boleh dibiayakan. Gitu deh, Bu. Kalau dia tidak ada daftar nominatif, nggak bisa dibiayakan. Walaupun dia berhubungan 3M. Semua teman tuh Bu Lisa Mona. Bapak Hari 22. Malam kawan, malam Pak Hari. Sejak Januari 2024 tidak melaporkan karyawan. Padahal karyawan gaji di bawah PTKP. Bagaimana? Udah, Bapak nggak usah pusing, Pak. Fokus ke yang sedang berjalan. Sekarang kan bulan Juli nih. Bapak laporkan yang masa Juni. Gitu, Pak. Nah, sekarang Bapak laporkan masa Juni, kan nanti Juli selesai nih. Nanti Juli Bapak laporkan, Agustus Bapak laporkan yang bulan Juli. Laporkan sampai Bapak terbiasa, sudah paham sistemnya, baru Bapak lapor mundur. Kan itu semua sudah terlambat tuh. Semua sudah terlambat anyway. Jadi sekarang fokus yang ke depan dulu nih. Yang bulan Juni Bapak bereskan. Kalau kemudian bulan Juli Bapak bereskan, kalau Bapak sudah paham dengan sistemnya, sudah familiar, baru mundur. Yang Mei, April, Maret dilapor Pak satu persatu, Pak. Memang seharusnya begitu, Pak, dilapor satu persatu ya. Ya, cuman kena denda 100.000 per bulan, nggak apa-apa lah. Ya. Semua teman tuh, Pak Hari. Bapak William WHC, Pak, tolong tanya. Kalau pembagian dividen PT,
apakah bisa diinvestasi di aset rumah tanah, obligasi deposito, dan apa yang lain? Untuk bebas pajak dividen 10%. Terima kasih. Menurut saya bisa, Pak ya. Menurut saya bisa. Yang tidak bisa adalah, ya, yang tidak bisa beli motor, beli mobil, sama biaya hidup. Setahu saya begitu. Tetapi yang lain tuh hampir semua bisa. Taruh di tabungan, beli obligasi, beli deposito, beli SBN, beli tanah, beli bangunan, beli apartemen, itu semua bisa. Nah, kalau mau aman, Pak, kalau mau aman, mau gampang, belilah SBN, ya, surat berharga negara, ditahan 4 tahun. Selesai, beres, ya. Karena bisa tahan 3 tahun tuh, minimal 3 tahun ditahan kan. Ya udah, Bapak tahan selama 4 tahun di SBN. Kan sekarang SBN kan sekitar 4 tahun gitu kan. Ya udah, taruh di 4 tahun SBN sudah selesai. Kita nggak usah serakah, kita nggak usah maruk, kita nggak usah mikir. Kalau nanti gue taruh SBN, kan bunganya kecil. Mending gue taruh di properti atau apa gitu. Nggak usah mikir begitu, Pak. Ini seharusnya kita bayar 10%. Negara mau bantuin, nggak usah bayar 10% deh. Ya udah, kita taruh di SBN nih. Kita dapat bunga anggaran 6%. Kan sama aja kita dapat 16% dong, sama aja kan? Gitu. Mau investasi di mana dapat 16%, kan? Ya udah, kita bantu negara lah ya. Negara bantu kita, kita bantu negara. Kan? Taruh di SBN, dapat 6% bunganya kan, tahan selama 4 tahun, beres. Gitu, Pak. Oke. Semoga terbantu, Pak William. Lanjut. Ibu Anyelir Bonita. Seminar lihat di mana kalau mau daftar kok? Bapak, Ibu coba masuk ke ini, seminarpajaksmart.com. Oke, seminarpajaksmart.com. Di sana bergabung ya. Kita ada 2 di bulan Juli ini, tanggal 13 Jakarta, tanggal 27 di Medan. Nah, Medan udah rame tuh. Thank you Bu Anyelir. Sampai jumpa. Lanjut. Ibu Tio Mary 7. Kok, kalau PPNDM itu apa dan bagaimana cara lapornya? Sekarang udah nggak ada deh Bu, setahu saya ya. PPNDM kan itu DIM ya, DIM PPN. Setahu saya udah nggak ada Bu. Coba dicek lagi deh Bu. Sekarang mas semua fotokopi sudah normal aja, sudah PPN biasa saja. Setahu saya ya, sudah nggak ada PPN DIM itu, PPNDM. Setahu saya begitu Bu. Coba cek lagi ya. Semoga teman-teman Tuh Bu Tio. Kalau Ibu masih bingung, Ibu coba email ke informasi@pajak.go.id ya. Jadi semua orang kalau mau bertanya mengenai pajak, yang langsung direspon cepat ya, ke informasi@pajak.go.id. Di email ke sana, paling 1 jam 2 jam sudah ada balasan gitu Bu. Kalau tanya Google kan takutnya salah kalau Google ya. Kalau ke informasi langsung ke tim kantor pusatnya DJP. Oke. Semua teman tuh Bu Mary. Bapak Milmox Fox, Ibu ya. Kok jadi yang UMKM kena 0,5% bagaimana kok yang sudah mau 7 tahun? Nah ini belum pasti nih Bu. Karena semua orang lagi pusing mengenai Cortex ya. Semua orang lagi pusing mengenai Cortex, mengenai pengaplikasian satu persatu. Kita nunggu Menteri Keuangan baru deh. Begitu Menteri Keuangan baru, pasti dia akan menyampaikan apakah diperpanjang atau tidak diperpanjang. Pasti dia ngomong itu. Gitu deh. Oktober lah ya, Oktober. Kita tunggu. Nah, semua teman tuh Bu Milmox Fox. Bapak King Cat Shop. Kok, kalau kasih barang ke beda perusahaan, satu pemilik, apakah dibuatkan faktur pajak dan kode fakturnya berapa kok? Setahu saya iya dan 010 Pak. Itu jual beli biasa Pak. Ya, mau kita punya PTA, PTB, PTC, selama ada perpindahan barang dari A ke B, itu adalah jual beli. B ke C adalah jual beli. Walaupun sama-sama kita yang punya perusahaannya, tetap sama Pak. Itu sudah beda NPWP, sudah beda entitas, maka transaksinya adalah jual beli. Jadi fakturnya 010. Menurut saya begitu Pak. Semua teman tuh Pak King Cat Shop. Bapak Taufik, saya dapat SP2DK 2020 kok, terkait jasa perorangan yang belum dibayar. Yang jadi pertanyaan, pembayaran PPh 21-nya itu rumusnya DPP kali 5% atau DPP kali 50% kali 5% kok. Jadi gini Pak, kalau Bapak dalam rangka pekerjaan bebas, ya, ini kan jasa perorangan nih. Kalau dalam rangka pekerjaan bebas, maka Bapak bisa menggunakan norma. Norma itulah yang tadi 50% itu. Ya, yang 50% itu ciri-ciri norma. Artinya, tidak semua penghasilan Bapak kena pajak, hanya 50% saja yang kena pajak. Nah, coba Bapak komunikasikan dengan si AR, Bapak bilang, Pak, saya ini bekerja bebas, Pak. Tolong dong, pakai 50% dong. Gitu. Jadi DPP, bruto ya, bruto kalikan 50%, jadinya DPP dikalikan dengan tarif yang 5%. Nah, Bapak coba negosiasi kepada AR, bilang, saya ini jasa manajemen, Pak, atau jasa
jasa pekerjaan bebas, Pak. Jadi tolonglah pakai norma 50%. Nah, by the way, kalau Bapak belum punya surat norma, maka Bapak akan dikenain 62,5%. Gitu, Pak. Tetapi tetap saja tidak sampai kena semua gitu loh. Nggak sampai 100% kena 5%-nya gitu. Jadi tetap bisa pakai norma ya. Kalau punya surat NPPN 50%, kalau tidak punya surat NPPN maka 62,5%, barulah dikalikan dengan tarif yang 5%. Begitu, Pak. Coba negosiasi sama AR. Semangat teman tuh, Pak Taufik. Ibu Susan Nalan, CV kalau beli tanah, apakah sertifikat tanahnya bisa atas nama CV? Jawabannya bisa, Bu, tetapi akan turun ini ya, turun dari hak milik menjadi hak guna bangunan ya, HGB. Gitu. Aturannya sesuai dengan aturan BPN kalau nggak salah ya. Aturannya BPN. Kalau perusahaan mau punya properti, maka statusnya akan turun menjadi HGB. Gitu. Jadi saran saya Bu ya, kalau CV mau beli tanah bangunan, sebaiknya tarik preview dahulu ke ownernya, barulah si owner yang beli pakai nama pribadi. Gitu Bu. Lebih enak kan? Tarik duitnya, jadi duitnya owner sebagai preview, kemudian si owner beli properti. Beres. Nah, namanya nama pribadi. Gitu Bu. Oke. Semoga teman tuh Bu Susan Nalan. Kemudian Bapak Hianto 55. Ko Awan, setelah CV 4 tahun dan ingin menikmati 0,5% lagi dengan bikin CV baru. CV yang lama lebih baik ditutup di NE atau tetap aktif tapi lapor omset 000 terus sampai 6 tahun. Mana yang aman? Menurut saya Pak ya, menurut saya tidak usah cari gara-gara. Kita laporkan nihil setiap tahun sampai dunia kiamat. Gitu Pak ya. Jadi udah nggak apa-apa lapornya terus. Jadi saya punya PT itu 1, 2, 3, 4 PT saya ya. Setiap tahun saya lapor. Jadi 000 lapor semua nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya. Daripada cari gara-gara di NE kan lah, ditutup lah, nanti kena pemeriksaan lah, repot. Gitu Pak. Mending setahun sekali, awal tahun kita lapor SPT tahunan beres tuh. Kan lapor nihil doang, tinggal ambil e-form, tanda tangan, kirim, submit, udah beres. Tinggal bikin laporan laba rugi sama neraca yang 000 semua. Gitu sih Pak, kalau menurut saya ya. Kita fokus pada usaha kita aja, bisnis kita berjalan kan, tidak perlu sampai ngurusin pemeriksaan gitu-gitu. Semua teman tuh Pak Yanto 55. Bapak Ibu Jo Kyunezawa. Malam Bu, izin tanya, kalau selisih kurs barang itu kita hitung pada saat penerimaan persediaan barang atau pada saat transaksi jual beli dan terdapat keuntungan dari transaksi tersebut? Boleh pada saat pembayaran sih Pak, pada saat pembayaran ya. Jadi pada saat kan selisih kurs terjadi ketika arus uang kan, ketika arus uang dilaksanakan baru terjadi selisih kurs kan. Setahu saya begitu Pak. Jadi memang mesti lihat arus kasnya sih. Terjadi selisih kurs kan ketika uang masuk atau uang keluar, betul-betul terjadi arus cash flow. Setahu saya begitu Pak ya. Nah, semua teman tuh Pak Jo. Bapak Andre Aswongso. Malam kawan, malam Pak Andre, izin bertanya. Kalau aset tanah atas nama kakek mau diberikan langsung ke cucu tanpa jual beli dan tanpa surat warisan, apakah bisa? Menurut saya tidak bisa. Pakailah surat warisan. Tetapi kan dia belum meninggal tuh. Nah, dia belum meninggal kan? Mending bikin surat wasiat. Bikin surat wasiat nanti saja ketika meninggal baru dibalik nama. Oke? Kalau bisa, apakah dicucu kena pajak penghasilan? Jawabannya akan kena pajak penghasilan ya. Jadi ketika si kakek belum meninggal, dia mau langsung kasih kepada cucu, itu tidak terpenuhi hibah ya, tidak terpenuhi hibah yang bebas pajak. Dan itu juga tidak terpenuhi warisan, kan dia belum meninggal. Nah, jadi itu akan kena PPh biasa bagi si cucu. Jadi bahaya, Pak. Lebih baik si kakek bikin surat akte wasiat atau surat wasiat lah ya, bilang ke notaris juga boleh, kalau tanpa notaris juga boleh. Bikin surat wasiat, nanti kalau dia meninggal, barulah diwariskan kepada si cucu, dan si cucu terima warisan, itu tidak kena pajak. Gitu, Pak. Kalau hibah nggak bisa, hibah hanya bisa bapak ke anak, anak ke bapak, satu derajat vertikal. Oke, semua teman tuh Pak Andre Wongso. Bapak Dovra 21. Malam Ibu Pak Dovra. Saya mau tanya, karyawan bekerja dari Januari sampai Mei, dipotong PPh 21 setiap bulan 200.000. Di bulan Juni, dia resign.
akhir saat buat bukti potong A1 malah jadi LB. Nah, apakah nanti berpengaruh di OP-nya? Nah, Bapak, jadi gini Pak, A1 memang terlihat LB, tetapi seharusnya tidak LB. Oke, jadi uang potongan-potongan itu harus dikembalikan kepada dia. Oke, potongan-potongan itu yang nanti tinggal dihitung tuh ya, berapa nilai LB-nya, dikembalikan uang itu kepada si pegawai tersebut. Oke, nah A1-nya terbit, kemudian A1 itu bagi dia tetap nihil. Bagi dia tetap A1 itu berlaku sebagai A1 nihil. Gitu Bu, uangnya dikembalikan, A1 tetap nihil, nanti kelebihan LB-nya itu bisa dikompensasikan dengan pegawai yang lain di bulan Juni, atau kalau masih LB bisa dilempar ke masa Julinya. Begitu Bu. Mudah-mudahan paham ya. Semua teman tuh Bu Dovra 21. Bapak Maca Latte, kok mau tanya, jika perusahaan menggunakan PPh final UMKM badan, apakah bisa memotong PPh 23 atas jasa? Saya ulang ya, perusahaan menggunakan PPh final UMKM badan, apakah bisa memotong PPh 23 atas jasa? Jawabannya bisa. Jadi walaupun gua pelaku UMKM, tetapi ketika gua terima jasa dari orang lain, gua boleh motong dia PPh 23, gitu kan? Jadi pemotongan PPh 23 itu tergantung dari si pemberi jasa atau yang menerima uang. Yang terima uang, apakah dia final atau bukan final. Kalau yang terima uang itu final, maka dia tidak dipotong PPh 23 ya. Tetapi kalau yang terima uang itu bukan final, maka dia dipotong PPh 23. Terlepas dari kita ini siapa. Kita sebagai pemotong itu nggak peduli mau final non-final. Gitu, karena objeknya itu adalah objek si lawan transaksi. Gitu Bu ya. Mudah-mudahan cocok ya. Semua teman tuh Bu Maca Latte. Bapak Ferdiansyah FRD, Pak, kalau beli kendaraan bekas, apa harus langsung balik nama ke PT? Inilah Indonesia nih ya. Orang Indonesia ini kebiasaan nih ya. Beli barang, ditunggu, nanti balik namanya tunggu tahun depan ya. Kalau perlu nggak usah balik nama, supaya nggak kena pajak itu, nggak ketahuan pajak itu. Ya menurut saya sih Pak, kalau memang bisa balik nama segera ya. Tetapi kalau mau nunggu ketika saatnya bayar pajak boleh ya Pak ya. Boleh-boleh saja sih. Cuman ya kalau kita mau taat pajak, mau taat pada aturan, ya ketika kita beli barang, kita sudah menguasai barang itu, sudah selayaknya lah kita membalik nama barang tersebut menjadi nama kita. Gitu sih Pak. Ya silakan Pak. Pada dasarnya sih nggak ada masalah lah. Yang penting cash flow sudah dibayar kan, uang sudah dibayar, kita sudah laporkan sebagai barang kita di neraca kita, ya sudahlah. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Ferdiansyah FRD. Ibu Chen Leni 2021. Malam Pak Wan, malam Bu Leni. Kerugian atau keuntungan selisih kurs cash dan bank karena adjustment kurs di akhir periode. Apakah boleh diperhitungkan di PPh badan? Setahu saya boleh Bu. Setahu saya boleh ya. Keuntungan kena pajak, kalau rugi boleh mengurangi beban. Setahu saya boleh Bu. Oke. Semoga teman tuh Bu Leni. Bapak Hianto 55, kawan. Jika karena penghasilan lain-lain sehingga terjadi kurang bayar, apakah akibat KB atas PPh penghasilan lain-lain menjadi terhutang PPh 25? Nah, kalau saya enggak Bu. Kalau saya penghasilan lain-lain yang tidak rutin itu saya keluarkan dari perhitungan PPh 25 saya. Gitu Bu. Jadi dasar perhitungan PPh 25 saya menggunakan keuntungan yang sudah dikeluarkan dari penghasilan lain-lain itu. Kalau saya begitu. Kenapa? Karena itu bersifat tidak rutin. Gitu. Bahaya kalau kita masukin hitungan sekarang, tahun depan udah nggak ada lagi kan bingung. Gitu Bu. Kalau saya sih gitu Pak ya. Saya keluarin. Semua teman tuh Pak Hianto. Bapak Budi IRT 2PB. Pak, jika laporan audit, maka yang dilampirkan PPh badan adalah yang laporan audit dari KAP ya Pak. Betul Pak. Tidak perlu buat laporan PDF, laporan keuangan lagi. Setahu saya dua-duanya. Ya kan sama aja Pak, sama aja ya. Laporan audit dengan laporan keuangan kita itu sama. Sama Pak. Jadi laporan audit Pak, setahu saya sih memang kita nggak perlu bikin lagi laporan internal deh. Laporan audit lah yang kita submit. Setahu saya, seingat saya begitu Pak. Karena laporan audit yang dipakai. Semua teman tuh Pak Budi. Ibu Kristiaime, kok kalau rumah sudah dipakai untuk PT yang belum beroperasi, tapi sekarang apa boleh dipakai untuk usaha lain, misalnya UMKM? Boleh-boleh saja Bu, rumah-rumah kita sendiri, boleh-boleh aja Bu, santai aja. Boleh. Semua teman tuh Bu Kristiaime. Bapak IMMSKRN,
Kok kalau PB1 itu gimana ya kok cara lapor dan lain-lain? Kalau Jakarta Pak online. Kalau Jakarta online ya Bapak tinggal masuk ke apa ya? Pajak Jakarta dot apa gitu deh. Bapak tinggal ketik aja di Google ya. Pajak Jakarta online gitu. Nah, Bapak tinggal masuk ke situ. Bayarnya juga dari situ, bikin e-billingnya di situ, lapornya juga di situ. Oke. Nah, kalau Bapak belum pernah, Bapak kalau ragu-ragu, datang aja ke Dispenda. Datang ke Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah yang terdekat dari lokasi usaha Bapak. Nanti minta di situ tuh. Dibikin dulu nih, dibikin NOPD-nya, dibikin NPWPD-nya, kemudian baru bisa aktivasi di online-nya. Kemudian setelah itu tiap bulan ya udah tinggal bikin e-billing, tinggal bikin laporan pajak dari online. Ya, pajak online Jakarta apa gitu deh. Online kok, Pak. Oke. Semangat teman tuh Pak IMMSKRN. Ibu Utami Gria Busana Muslim. Dividen yang diterima oleh WP OP kemudian diinvestasikan dalam bentuk tanah bangunan dan beli truk trailer plat kuning untuk angkut kontainer. Apakah termasuk dividen yang dikecualikan dari ojek PPh? Kalau truk saya rasa bukan, Bu. Kalau tanah bangunan iya. Kalau tanah bangunan memang sudah termasuk ya. Tetapi kalau truk, mobil, motor saya rasa nggak termasuk. Nah, supaya Ibu pasti termasuk atau nggak masuk, Ibu boleh coba-coba di menu e-reporting. Kayak Ibu boleh coba-coba tuh, nggak usah disubmit ya. Ibu tinggal coba-coba klik menu e-reporting. Kemudian di situ ada tabel seolah-olah Ibu mau lapor nih ya, ada tabel semua daftar investasi apa-apa saja yang boleh diinvestasikan, yang boleh dianggap investasi. Ibu cari itu, cari itu. Ada nggak nama mobil atau truk atau kendaraan? Seingat saya nggak ada. Gitu Bu ya. Coba testing di sana di bagian e-reporting dividen. Seolah-olah mau lapor, tetapi nggak usah lapor, cuma mau lihat aja daftarnya apa aja. Oke. Semua teman tuh Bu Utami. Bapak Inkars 123. Pak, kalau kita punya aset tetapi tidak ada MPWP, gimana? Jawabannya bikin MPWP, Pak. Bikin MPWP, kemudian laporkan asetnya, kemudian bayar pajak penghasilannya kalau memang ada yang perlu dibayar. Oke, kalau Bapak pengusaha kan Bapak nggak usah bayar pajak mencapai omset 500 juta kan? Omset 500 juta nggak usah kena pajak. Tetapi kalau Bapak punya omset melebihi 500 juta, maka sudah saatnya tobat, Pak. Sudah saatnya kita tobat ya. Bayarlah MPWP, bikinlah MPWP, bayarlah pajak sesuai yang seharusnya kita bayar. Gitu, Pak. Sehingga harta kita menjadi harta yang diakui di pajak dan kita juga bisa hidup tenang, bisa tidur nyenyak. Gitu, Pak. Oke. Semua teman tuh Pak Inkar 123. Ibu Teti Dung, malam kok, malam Bu Teti. Mau tanya, kalau sudah melakukan permintaan pengurangan cicilan PPh 25, apakah tunggu balasan dari KPP? Apa kita cicil dengan angka yang perhitungan sendiri untuk tetap cicil PPh 25? Soalnya dipastikan terpotong. Terpotong Bu ya, terpotong. Jadi gini Bu, sebaiknya tetap menunggu hasil keputusan dari KPP. Jadi kalau udah lama nih, Ibu telepon aja si AR atau WA si AR, Bu, Pak AR gimana nih, kok belum ada balasan? Nah gitu. Jadi alangkah baiknya bereskan dahulu, dapatin dulu surat persetujuannya, baru Ibu boleh pakai angka yang baru. Gitu sih Bu saran saya. Nah, gimana kalau nanti ditolak? Kalau nanti ditolak, Ibu boleh gugat ke pengadilan. Ibu boleh ada dua cara nih kalau kalau ditolak ya. Cara pertama adalah mengajukan ulang dengan mungkin tambahan data. Cara kedua adalah gugat ke pengadilan pajak biar dia tahu rasa, Bu. Gitu ya. Nah, oke. Teman-teman tuh Bu Teti Dung. Bapak Budi IR T2PB. Pak, CV leasing kendaraan pakai nama PT Rekan karena CV tidak di ACC. Waduh. Ini pencatatannya yang tepat seperti apa ya, Pak? Cara pertama adalah Bapak tetap aja ngotot ini barang saya. Kan pakai uang saya. Kan gitu, si CV ini ya. Jadi si CV tetap mengakui itu mobil punya dia, itu barang punya dia, dia akui uangnya keluar dari rekening dia, kemudian dia lakukan penyusutan di CV. Kemudian dia bikin surat perjanjian dengan si PT. Oke? Dia bikin surat perjanjian dengan si PT bahwa kita hanya pinjam nama ya, tetapi tidak ada aliran cash flow, tidak ada hutang piutang, nggak ada apa-apa. Bikin surat perjanjian. Nanti ketika ditanya AR ya kita bilang kita punya surat perjanjian kok, karena kita hanya pinjam nama saja, karena kita kena masalah dengan ACC bank, gitu ya. Cara kedua adalah hutang piutang. Jadi seolah-olah kita hutangin kepada si PT, kemudian si PT yang beli kendaraan.
kemudian kendaraan disewain ke kita. Gitu kan repot ya. Ya udahlah, cara pertama aja deh. Cara pertama adalah tetap kita akuin karena memang barang punya kita dan uangnya juga keluar dari uang kita. Cara kedua adalah hutang piutang. Gitu, Bu. Lain kali jangan itu lagi, Pak. Lain kali jangan gitu lagi. Daripada pinjam PT orang, mending pakai nama owner CV. Itu masih lebih oke, Pak. Masih lebih mendingan daripada nama PT orang. Lo nggak bisa itu, salah. Tetapi kalau sudah terlanjur ya udahlah. Kalau sudah terlanjur ya tetap diakui di CV. Kalau menurut saya sih, karena barang jelas punya kita. Saya mau teman tuh Pak Budi. Bapak Cindraka. Pak, kalau waris, apakah rumah tersebut harus dibalik nama dan kena pajak? Menurut saya, kalau memang ada budget, balik nama aja, Pak. Kalau memang ada budget ya, uangnya ada, toh almarhum sudah meninggal ya, ya udah kita balik nama aja. Nah, sekarang mengenai pajak. Yang namanya balik nama, ada dua pajak kan? Satu pajak penjual, dua pajak pembeli. Pajak penjual kan 2,5%. Ini bisa dibebaskan kalau ini warisan. Tetapi mesti dibuktikan seperti akte warisannya atau apanya gitu ya. Minta SKB supaya bisa bebas 2,5% pembeli. Kemudian BPHTB ya, atau aliasnya pajak pembeli gitu ya. Ini 5%, ini tetap harus dibayar. Oke, 2,5% bisa dibebaskan dengan minta SKB ke kantor pajak, yang 5% tetap harus dibayar. Gitu, dalam rangka balik nama warisan. Gitu, Pak. Kalau memang ada budget ya udahlah, memang sudah seharusnya kita udah dapat gratis kan udah enak tuh ya. Sudah dapat gratis udah enak dong. Ya kita balik nama lah. Gitu, Pak. Semoga bantu Pak Cindra. Bapak Kidos. Malam kawan, malam Pak Kidos. Kalau PT mau motong PPh atas jasa renovasi bangunan, yang menentukan pemotongannya PPh 23 atau PPh final, apa ya kok? Apakah kepemilikan SBU, SIUJK dari vendor? Itu iya Pak, itu iya. Kalau dia punya SBU atau SIUJK, sudah pasti dipotong PPh final. Oke? Jadi, kalau dia punya SBU Pak ya, maka sudah pasti potong PPh final. Nah, sekarang gimana kalau dia tidak punya SBU? Kalau dia tidak punya SBU, Bapak mesti analisa lagi, jasanya ini termasuk jasa konstruksi atau bukan? Kalau termasuk jasa konstruksi, maka tetap kita potong PPh final dengan angka yang lebih mahal, yang 4% kalau nggak salah, gara-gara nggak punya SPU. Atau kita bisa potong PPh 23. PPh 23 ini juga bisa kena juga. Nah, Bapak coba cek di Google ya, perbedaan PPh 23 atau PPh final atas jasa konstruksi. Jadi, ada jasa konstruksi yang kena PPh final, ada jasa konstruksi yang tidak kena PPh final, yang PPh 23. Gitu. Jadi, clue pertama adalah kalau dia punya SPU, paling enak langsung potong PPh final. Kalau dia tidak punya SPU, kita mesti analisa objeknya ini objek PPh final atau objek PPh 23. Karena sama-sama jasa konstruksi juga ada perbedaan. Coba cek ke Google Pak perbedaannya. Ada beberapa daftarnya. Oke. Semua teman tuh Pak Kidos. Ibu Susan Nalan, Pak, kalau saya sekarang umur 44 tahun. Apakah saya bisa kerja di kantor pajak dan jabatan saya langsung kepala kantor? Nggak bisa, Pak. Saya sudah pengalaman pajak 20 tahun, gimana caranya? Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Yang namanya kepala kantor pajak itu kan pegawai negeri. Pegawai negeri itu ada hierarki. Dia masuk sebagai pelayanan dulu, kemudian dia naik kepada AR, kemudian dia naik kepada kasih, naik kepala kantor. Gitu, Bu ya, Pak ya. Jadi nggak usah, Bu, nggak usah berharap ke sana. Itu kan pegawai negeri, kita kan bukan pegawai negeri. Nggak bisa tiba-tiba orang bukan pegawai negeri, tiba-tiba masuk pegawai negeri jadi kepala kantor. Nggak mungkin lah Bu, nggak mungkin. Coba tuh Pak, Bu Susan. Ibu Ningkawa. Dulu CV pengadaan wajib punya MPWP cabang di mana pegadaan itu terjadi. Sekarang sudah tidak lagi. Kalau MPWP cabang tersebut mending ditutup atau biarin aja Bu, nggak ada masalah. Karena sudah tidak ada sudah tidak jadi syarat transaksi. Bagaimana cara tutup MPWP-nya? Kalau mau tutup MPWP, Ibu bisa isi formulir pencabutan MPWP ya. Isi formulir pencabutan MPWP, tetapi yang dicabut adalah MPWP cabangnya. Itu bisa kok, tinggal isi formulir, kirim ke KPP, balikin kartu MPWP aslinya. Nah, tetapi akan ada pemeriksaan ya. Yang namanya pencabutan MPWP akan ada pemeriksaan. Jadi hati-hati. Kalau menurut saya sih cuekin aja, biarin aja. Kan MPWP cabang itu kan tidak usah lapor kalau nggak ada transaksi. Jadi biarin aja, nggak apa-apa. Kalau saya sih. Daripada repot-repot pencabutan, tiba-tiba diperiksa, repot kita. Semua teman tuh Bu Ningkawa. Bapak Fatahos. Malam Pawan, malam Pak Fatah. Mau tanya untuk update Cortex bagaimana ya? Kok ada isu untuk realisasinya mundur? Apakah benar atau tidak? Terima kasih Pak Awan.
Jadi gini Pak, Cortex sudah berjalan 1 Juli hari ini, sudah berjalan, tetapi bertahap. Oke, tetapi bertahap. Nah, yang dipastikan sudah berjalan adalah DJP online, sudah bisa menggunakan 16 digit. Oke. Kemudian sistem bikin MPWP. Sistem bikin MPWP baru juga sudah bisa menggunakan nomor NIK untuk diaktifasi menjadi MPWP. Jadi dulu kan namanya kan bikin MPWP, sekarang namanya adalah aktivasi NIK menjadi MPWP. Gitu. Jadi pelan-pelan sudah bisa menggunakan MPWP 16 digit untuk semua urusan pajak, kecuali e-faktur. Kalau e-faktur sampai sekarang belum aktif, belum ada update ya. Katanya sih akhir Juli lah, akhir Juli sudah ada update ya. Nah, jadi hampir semua perpajakan kita sudah harus berpikir menggunakan 16 digit, yaitu nomor NIK kita untuk urusan pajak. Gitu Pak. Kecuali e-faktur belum bisa. Sekarang bikin bukti potong PPh 21, bukti potong PPh 23, semuanya sudah menggunakan MPWP 16 digit. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Fatal Host. Ibu Tetidung, lanjutan soalnya dipastikan turun omset karena kalah tender di tahun ini. Terima kasih, mohon solusinya. Oke. Jadi kalau Ibu sudah kalah tender, kan ini sudah bulan Juli nih, ya. Ibu bikin laporan laba rugi performa. Oke, bikin laporan laba rugi performa dari Januari ke Juni, berapa laporan laba ruginya, kemudian dikalikan 2, kan dapat tuh performa setahun. Nah, kemudian dihitung tuh berapa PPh 25-nya, kemudian dikurangin dengan PPh 25 yang sudah dibayar Januari sampai Juni. Nah, sisanya itulah yang dibagi 6. Itulah PPh 25 sisanya dari bulan Juli sampai bulan Desember. Kalau itu LB, ya sudah, Ibu mintanya itu minta 0. Ibu mintanya PPh 25 berubah jadi 0. Gitu, Bu. Oke, tinggal gampang aja, tinggal mengajukan ya permohonan penurunan PPh 25. Semua teman tuh Bu Teti. Bapak Ferdiansyah HFRD. Kalau misalnya ada PT baru, dia masih kena tarif UMKM dan 3 tahun. Pertama dia rugi terus. Kira-kira ada pemeriksaan atau kunjungan orang pajak nggak ya? Jawabannya bisa iya, bisa enggak, Pak. Oke, kita tidak usah meramal orang pajak itu mau datang, mau nggak datang, suka-suka dia. Dia tangan-tangan dia, kaki-kaki dia. Oke, kita nggak usah meramal dia mau datang atau nggak datang. Kita harus siap ketika dia datang. Oke, kita harus siap ketika orang pajak mau datang, minta data, kita harus siap. Karena kita sudah PT ya, kita wajib pembukuan. Gitu sih Pak ya. Jadi nggak usah takut Pak, nggak usah takut. Bisa aja pemeriksaan, bisa juga tidak pemeriksaan. Bisa dia datang, bisa dia nggak datang. Jadi kita harus siap ketika dia datang, kita kasih nasi padang, kasih es teh manis kalau dia mau, atau es teh tawar, silakan, atau ngopi juga boleh. Gitu Pak ya. Semua teman tuh Pak Ferdiansyah. Bapak Budi IRT2PB. Pak, minta EVIN baru badan, sekarang masih bisa online kah? Atau sudah offline? Sudah offline, Pak, harus datang langsung direktur ke KPP. Setahu saya begitu, Pak ya. Direktur datang langsung ke KPP, tidak bisa offline lagi. Sudah berlalu masa-masa COVID ya. Kembali ke zaman manual. Tetapi dengan Cortex sudah bisa nanti. Kalau Cortex semuanya online. Katanya ya. Kalau Cortex semuanya akan via online. Mungkin nanti kayak orang bank gitu loh ya. Ada orang pakai headset, kemudian kita di videoin. Oh, benar nih orangnya nih. Oh, EVIN terbit ya. Mungkin begitu Pak ya. Seru kalau gitu ya. Seru ya. Kayak bank gitu ya. Bikin rekening kan bisa online tuh, ada orang gitu kan. Mungkin begitu. Mudah-mudahan. Semangat teman tuh Pak Budi IR. Ibu Kristiaime, apakah nanti barang UMKM nggak dianggap sebagai barang PT? Ini yang mana nih Pak ya, Bu ya? Saya lupa nih. Ini gara-gara apa tadi? Ada perubahannya kalau nggak salah ya. Ada perubahan dari orang pribadi menjadi PT gitu ya. Kalau ada perubahan dari orang pribadi ke PT, maka barang UMKM dipindahkan ke PT sebagai barang PT, ya, disetor sebagai setoran modal ke PT. Jadi setoran modal berbentuk barang, kan boleh, ya toh? Nah, semua teman tuh Bu Kristiaime. Kemudian Bapak Ibu Tio Mary. Kalau lupa EVIN gimana ya Gampang Bu. Ibu Tio datang ke KPP terdekat, Ibu minta nomor EVIN. Nanti isi formulir, tanda tangan, dia akan bikin EVIN kasih ke Ibu. Tinggal di print sama dia. Gitu Bu ya, datang ke KPP terdekat aja, tidak harus ke KPP asal kita. Ke semua KPP juga bisa. Minta nomor EVIN di situ, nanti dikasih. Oke. Dan nggak bisa diwakilkan Bu ya, nggak bisa diwakilkan, harus datang sendiri. Oke. Semua teman tuh Bu Mary. Ibu Miejin. Pak Awan,
STP, status, sita, dan paksa. Waduh, itu harus tetap kita bayar ya STP-nya? Jawabannya iya. Setelah kita bayar harus melakukan apa, Pak? Jadi, kalau Ibu bersedia bayar, Ibu bayar langsung, kemudian WA kepada jurusitanya, atau datang ke KPP, cari orang jurusita, bilang, Pak, ini saya sudah bayar nih, Pak, bukti bayar ini. Gitu, Bu. Takutnya nanti ada pemblokiran rekening kan repot. Ya, bilang kepada orang pajak, saya sudah bayar, kasih dia e-billingnya, bukti bayarnya. Gitu, Bu. Oke. Semua teman tuh Bu Mijin. Ibu Kristiaime, kok barangnya UMKM di tempat PT, apa nanti nggak resiko dianggap sebagai barang PT yang belum beroperasi? Tadi ini gara-gara sewa ya? Sorry. Ada tempat dipakai oleh PT. PT itu tidak aktif. Kemudian UMKM itu dagang di situ gitu ya. Jawabannya nggak ada masalah, Bu. Kan Ibu bisa buktikan. Kan Ibu bisa membuktikan bahwa ini barang-barang saya kan. Ibu bisa buktikan nota pembeliannya, bisa buktikan dengan nota penjualannya, bisa dibuktikan dengan arus uangnya. Kan uangnya waktu beli pakai uang saya pribadi, bukan uangnya PT. Gitu, Bu. Jadi nggak ada masalah, Bu. Hal seperti ini harusnya aman lah. Kan PT itu nggak ada rekening, nggak ada apa-apa, nggak masalah kok. Oke. Teman-teman tuh, Bu Kristiaime. Ibu Utami Gria Busana Muslim. Kok, jika dividen yang investasi untuk beli truk, kemudian bulan Februari atau Maret tahun depan dijadikan aset perusahaan, maka apakah dividen tersebut bisa termasuk dividen yang dikecualikan dari objek pajak? Jadi gini, Bu. Supaya dia bisa menjadi dikecualikan dari objek pajak, Ibu harus setor ini barang ke PT sebagai setoran modal saham. Oke? Jadi Ibu tinggal datang ke notaris, bikin perubahan modal. Oke? Tambahin modal saham senilai sekian, senilai mobilnya itu, tetapi bentuknya bukan uang, tetapi mobil. Oke? Jadi mobil disetor kepada PT sebagai setoran saham yang baru dan diakte notariskan. Nah, itu akan bisa menjadi bebas dividen. Gitu ya, karena setoran modal ke sebuah PT adalah bebas dividen. Gitu, Bu. Jadi bukan jual beli ya, tetapi disetorkan sebagai tambahan modal saham. Nah, semoga teman tuh Bu Utami. Ibu Rusmini Iskandar. Malam Bu Rusmini. Ada teman sudah 5 tahun nggak lapor SPT. Dulu lapor terus, nggak tahu bagaimana nggak lapor. Oh, tiba-tiba nggak lapor. Mohon saran dan solusinya kok. Nah, langkah pertama adalah cek dia punya harta. Oke, cek dia punya hartanya apa aja. Kalau hartanya sedikit, nggak usah khawatir, langsung tahun depan baru lapor ya. Kalau hartanya sedikit nih, ya punya motor ya, atau kecil gitu, tabungan sedikit, udah nggak usah pusing, tahun depan baru lapor SPT 2024. Oke, tetapi kalau hartanya banyak, sampai berapa miliar gitu ya, nah sebaiknya dia lapor mundur. Lapor mundur 5 tahun ke belakang ya, 2023, 22, 21, 20, 19 ya, 5 tahun lapor mundur, penghasilannya dia akuin, dia lapor penghasilannya dan dia bayar penghasilannya, bayar PPh atas penghasilannya. Gitu deh, Bu. Oke. Nah, semua teman tuh Bu Resmini Iskandar. Bapak Sanjon Ayam, setiap hierarki perlu setoran. Waduh. Oke, Pak. Ibu Teti Dung. Tambahan kok, sudah ditanyakan ke AR dan disuruh cicil sesuai angka angsuran di SPT tahunan sebelumnya aja. Tetapi itu lisan ketika bertemu. Sedangkan setiap bulan udah harus lapor PP25 atas cicilan tersebut. Oke, mengajukan ini Bu, Ibu perlu mengajukan surat permohonan pengurangan PPh 25. Oke, atau tadi sudah diajukan ya? Kalau sudah diajukan Ibu minta dong mana mana hasilnya dong, keputusannya mana? Gitu. Kalau keputusan ditolak, Ibu langsung gugat ke pengadilan, boleh ya? Atau Ibu mengajukan ulang pengajuan permohonan pengurangan PP25-nya. Gitu. Atau Ibu kirim surat. Boleh dong kirim surat ya, minta penegasan bagaimana jawaban atas permohonan saya. Begitu, Bu. Semua teman tuh Bu Teti Dung. Bapak Budi IR. Pak, jika SBU atau SUJK sudah habis masa aktifnya, belum perpanjang. Ini kita potong PPh 1,75 atau 4%. 4% Pak ya, 4% ya. Pokoknya kalau SBU expired ya udah 4% gitu. Cuman kadang-kadang kita lupa, si pemotongnya tuh nggak ingat kapan dia expirednya ya. Ya tetap potong 1,75 gitu. Ya kalau Bapak sudah sadar dia sudah expired, maka sudah seharusnya menjadi 4%. Gitu ya. Itu orangnya nggak rajin mengupdate sih, dia nggak perpanjang ya, salah sendiri kan. Semua teman tuh Pak Budi.
Bapak Kidos, kawan, kalau ikut program KPP, apakah dapat grup untuk update perpajakan yang ada setiap muncul peraturan baru? Ada Pak, ada ya, kita ada grup khusus untuk PKPP. Berapa biayanya kok? Coba Bapak masuk ke website www.programkpp.com ya. Website www.programkpp.com. Oke, sampai jumpa di sana Pak Kidos. Kita jumpa nanti hari Kamis dan hari Jumat ya, 2 hari. Semua teman tuh Pak Kidos. Bapak Sidarta, NPWP 15 digit masih bisa sampai dengan akhir tahun ya? Masih bisa Bu ya Pak ya, masih bisa dipakai sampai 31 Desember, tetapi kita sudah harus punya mindset 16, oke? Semua urusan pajak kita sudah harus kita ganti menjadi 16. Jangan tunggu Desember ya. Jangan mentang-mentang diperpanjang kita tunggu sampai Desember, enggak. Dari sekarang semua urusan kita mengenai pajak sudah menggunakan 16 digit, yaitu nomor NIK kita. Nah, kecuali e-faktur. E-faktur belum update. Kita tunggu ya, 1 bulan lagi akan ada update dan sudah semuanya kita akan menuju ke era unifikasi ya, menuju ke era 16 digit gitu. Kita lupakan mengenai 15 digit. Oke. Semua teman tuh Pak Sidarta. Bapak Frankie S. Pak Awan, untuk NIK NPWP, istri sebelumnya ikut NPWP suami. Untuk sekarang pelaporan pakai NIK. Apakah pelaporan istri pakai NIK sendiri atau NPWP suami? Mohon penjelasannya. Suami Pak, suami ya, suami. Bagi orang yang belum punya NPWP, itu tidak terpengaruh sama sekali. Ya, nomor NIK dia tetaplah nomor NIK KTP, bukan NIK KTP plus NPWP, tidak. Oke, jadi kalau dia belum punya NPWP, supaya NIK dia menjadi NPWP, dia tetap harus mengisi formulir, ya, formulir aktivasi dari NIK menjadi NPWP. Kalau dia tidak isi itu, maka NIK dia tetap NIK KTP, bukan NIK KTP plus NPWP, enggak. Gitu Pak ya. Jadi tetap gunakanlah NPWP suami yang 16 digit, yaitu nomor NIK suami. Gitu Pak. Semoga teman tuh Pak Frankie. Ibu Vanda Savestra. Kalau misal alamat NPWP saya berbeda dengan alamat NIK KTP saya saat ini, statusnya berarti ikut KTP atau NPWP ya? Jadi gini Pak, NPWP tidak bisa otomatis mengupdate alamat. Oke, jadi NPWP Bapak tetap menggunakan NPWP yang di kartu NPWP. Oke, nah kalau Bapak mau update, maka Bapak perlu melakukan perubahan alamat ya. Isi formulir perubahan alamat, kemudian alamat NPWP akan berubah ikutin alamat KTP. Gitu Pak. Oke, nah tetapi sebelum itu dilakukan, maka alamat NPWP tetap alamat NPWP. Tetap itu yang dipakai di pajak. Nah, semua teman tuh Pak Ibu Vanda Savestra. Ibu Mijin, STP status sita paksa itu bisa dicicil kok. Jurusita suruh cicil kok. Bisa Bu ya. Jadi negara itu sebenarnya cukup kooperatif bagi kita ya. Kalau kita kekurangan duit, kita sampaikan, saya kurang duit nih Pak, boleh nggak saya cicil? Ya harusnya boleh lah. Ya boleh. Itu bukti boleh kan? Jurusita baik kok. Yang penting kita berniat baik, kita sampaikan kondisi keuangan kita gimana, ya oke lah cicil. Semua teman tuh Bu Mijin. Ibu Tio Mary, kalau orang sudah meninggal gimana kok? Tadi mengenai apa Bu ya? Mohon maaf. Lupa saya tadi mengenai apa ya? Mohon maaf Bu, coba ketik lagi Bu. Lupa saya tadi mengenai apa orang meninggal ya? Mohon maaf Bu Mary. Bapak Ferdiansyah, kalau PT punya hutang ke pemegang saham, itu wajib dibungakan ya? Jawabannya ada 4 syarat supaya dia tidak dibungakan Pak. Oke, Bapak coba cek ke Per 94 tahun 2010 kalau nggak salah ya. Jadi ada 4 syarat supaya hutang pemegang saham tidak perlu dikenain bunga. Kalau nggak salah nih ya, si modal saham sudah disetor seluruhnya. Kemudian itu hutang bukan berasal dari hutang yang lain. Kemudian si PT itu sedang merugi. Kemudian si pemegang saham itu sendiri tidak sedang merugi. Gitu. Jadi kalau 4 syarat terpenuhi, maka dia boleh memberikan hutang tanpa bunga. Kalau tidak terpenuhi, maka hutang itu wajib dikenakan bunga dan dipotong PPh 23 15%. Gitu, Pak. Semua teman tuh Pak Ferdiansyah. Bapak Maurits Michael, ingin tanya, kalau mau update KLU untuk komanditer atau komisaris diisi pegawai swasta atau apa ya? Bebas Pak, bebas aja ya. Jadi karena si pemilik CV itu prive sudah tidak kena pajak, maka KLU pribadi dia terserah mau apa, mau pegawai swasta boleh, mau pedagang boleh, apa aja, nggak pengaruh. Oke? Jadi KLU itu hanya terpengaruh ketika seorang pedagang mau menghitung penghasilan norma. Nah, disitulah tabel KLU dipakai.
Tapi orang-orang yang lain tuh nggak pengaruh, kayak pegawai swasta itu nggak pengaruh. Pemilik CV, kalau murni pemilik CV ya, itu tidak terpengaruh. Apapun KLU-nya tidak pengaruh. Jadi nggak usah, biarin aja KLU-nya begitu. Oke, semua teman tuh Pak Maurits Michael. Bapak Ari Firdaus, kok mau tanya, Cortex System udah mulai. Di e-faktur untuk lawan transaksi kalau pakai MPP 000 sudah nggak bisa ya? Udah nggak bisa Pak. Yang namanya faktur pajak itu sudah harus NPWP atau nomor NIK. Sekarang mah sudah pakai nomor NIK malah sekarang. Gitu ya. Jadi kita harus punya mindset, kalau gue jual barang kepada seseorang, maka orang itu harus kita ungkapkan di dalam faktur pajak. Kenapa? Karena negara mau tahu, ya. Negara mau tahu siapa yang beli barang ini. Gitu. Kalau 000, maka itu faktur pajak menjadi cacat. Kalau faktur pajak cacat, kita yang kena. Kita kena 1% denda. Gitu, Pak. Semua teman tuh Pak Ari Firdaus. Bapak Franky, makasih kok. Sama-sama Pak Franky. Bapak Budi IRT 2PB. Saat update e-faktur, artinya kita rubah manual 11 NPWP 16 digit ya Pak? Ataukah kira-kira otomatis dari sistem? Wah, saya nggak yakin nih Pak. Kita tunggu Pak ya, kita tunggu ya. Sekarang saya belum jelas nih kalau e-faktur. Pokoknya e-faktur masih 15 saja sekarang, saat ini ya. Kita masih menunggu nih. Apakah nanti akan otomatis terupdate semuanya menjadi 16, atau kita masih input satu persatu? Mudah-mudahan sih sistemnya bisa update otomatis Pak ya. Kalau kita input satu-satu mampus juga ya kita ya. Mudah-mudahan bisa otomatis ya. Kita tunggu Pak, 1 bulan lagi akan ada update e-faktur versi 4. Katanya segitu. Semua teman tuh Pak Budi. Bapak Tio Mary, Evinnya lupa, tetapi orang sudah meninggal kok. Oh, ahli waris Bu, ahli waris boleh ya. Ahli waris tinggal datang kepada KPP, bilang aja mungkin si anaknya atau cucunya juga boleh ya. Pokoknya ahli waris datang aja bilang ini kartu keluarganya, ini bukti bahwa dia orang tua saya, dia meninggal, saya mau bikinin Evin. Bisa kok ahli waris. Semua teman tuh Bu Tio Mary. Ibu Mijin, kok kalau istri ikut NPWP suami, kalau ada urusan di bank gimana kok? Pakai NIK suami Bu, pakai NIK suami ya. Jadi gunakanlah NPWP suami untuk semua urusannya istri. Oke, dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat kawin. Gitu aja. Oke. Semua teman tuh Bu Mijin. Bapak Orceng. Saya sewain ruko kepada PT dan saya sudah dipotong PPh-nya. Tetapi saya nggak dikasih bukti potongnya sampai sewa berakhir. Gimana solusinya? Ya, WA aja Pak. WA-in, chattingin. Pak, mana nih bukti potong saya nih? Kok nggak dikirim-kirim? Gitu Pak. Ibu ya. Mintain. Ya, pakai WA, chatting, atau telepon gitu. Ngomel-ngomelin aja Pak. Semua teman tuh Pak Orceng. Bapak Ferdiansyah, kok saya kan baru pertama di bulan ini ngeluarin faktur pajak untuk penjualan aset tetap. Apakah faktur pajak atas penjualan aset sama seperti faktur pajak penjualan biasa? Seharusnya sama Pak, biasa aja 010 ya. Tetapi Bapak coba cek di Google lagi ya. Setahu saya sih sama aja. Intinya gini, ketika Bapak beli ini barang dari pabrik kendaraannya, itu kan dapatnya 010 kan? Nah, karena kita dapatnya 010 ketika kita beli, maka sewajarnya lah ketika kita jual pun 010. Gitu, Pak. Normal aja menurut saya. Semua teman tuh Pak Ferdiansyah. Ibu Ria Chandra 91. Bagaimana Pak kalau penjualan kita gunggung? Boleh nggak? Karena pembeli tidak mau beri KTP. Jadi gini, yang boleh digunggung adalah jika pembelinya itu end user atau pemakai akhir. Artinya dia beli untuk dia pakai sendiri di rumah dia. Oke? Kalau pembelinya adalah distributor atau dia penyalur kembali, agen gitu, maka tidak boleh digunggung. Dia harus kasih KTP atau NPWP gitu, Bu. Nah, sekarang gimana kalau dia nggak mau kasih KTP? Maka Ibu akan kena denda 1%. Ya, Ibu kena denda 1% gara-gara Ibu bikin faktur pajak cacat. Nah, sekarang Ibu tinggal pilih. Mau Ibu tanggung 1% atau mau suruh dia tanggung 1% atau Ibu buang ini customer. Karena ini kurang ajar customernya, nggak mau kasih KTP. Gitu Bu ya. Ya tinggal ngomonginlah baik-baiklah sama si customer ya. Kita masih edukasi ke customer ya bahwa tidak kasih NPWP itu bukanlah sebuah solusi ya. Tidak kasih NPWP itu tetap tidak bisa terhindar dari masalah pajak gitu loh. Kan
ada arus uang, arus barang kelihatan semua di rekening bank gitu loh. Jadi cobalah edukasi kepada si customer itu. Sama teman tuh Bu Ria Chandra. Ibu Ria, penjualan secara tunai. Memang kalau tunai akan lebih sedikit lebih aman. Tetapi menurut saya Bu ya, kita sudah harus berpindah ke era di mana keterbukaan tuh semuanya kita jujur aja deh, lebih aman. Kalau kita jual tunai, kita bisa anggap ini gunggungan, tetapi kan nanti kelihatan di invoice-nya. Kelihatan ini barangnya banyak gitu kan, berapa lusin gitu kan, kelihatan ini distributor. Begitu sih Bu. Jadi alangkah baiknya berusaha untuk edukasi. Kalau emang nggak bisa, ya sudah, kita tetap gunggung, tetapi Bu tahu resiko ya, suatu hari bisa kena 1%. Sama teman tuh Bu Ria. Kemudian Ibu Mil Mox Fox. Kalau istri join NPWP suami, tapi kartu keluarga kita masih ikut keluarga masing-masing. Bagaimana? Kakaknya sudah pisah. Gak ada masalah Bu, gak ada masalah. Mau kakaknya pisah, kakak nggak pisah, mau nggak masalah. Pokoknya kalau suami istri ya gabung ke suami aja. Pokoknya kita punya surat kawin kan? Punya surat kawin gitu. Alangkah baiknya segera diproses kakaknya Bu. Alangkah baiknya. Teman-teman tuh Bu Mil Mox Fox. Oke, teman-teman sudah jam 9 ya, sudah saatnya saya berhenti. Kita akan tampung dulu ya, yang belum terjawab, kita akan jawab di video YouTube ya, di YouTube-nya Pajak Smart. Oke. Saya tampung dulu ya. Sudah habis. Bu Mailbox. Sudah habis, Bu Ria Chandra. Terima kasih Pak, sama-sama. Ibu Mariati Salim. 1% itu hitungan dari angka mana ya Pak? Dari DPP ya, DPP kali 1%. Ya, kena denda 1% dari DPP. Jadi yang PPN-nya 11% menjadi 12%, nambah deh. Gitu. Oke. Teman-teman tuh Bu Maria. Ibu Mijin, makasih kok Awan, sama-sama Bu. Oke, thank you teman-teman semua ya. Thank you Pak PT Graha, Pak Jasin, dan teman-teman semua. Terima kasih semua ya. Kita jumpa lagi di besok ada live TikTok. TikTok Pajak Smart, tapi teman kita ya Pak Stanley dan Bu Vivi. Dan kita ketemu lagi hari Senin depan jam 8 malam. Oke, sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih. Mari.